penilaian terhadap aset BMN dengan karakteristik khusus yaitu yang luas, nah, gitu ya. Jadi karena tentunya kita akan menjumpai nanti kalau kita menilai sebuah aset tanahnya itu sedemikian luas. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah dengan land development analysis. Nah, 2 sesi ke depan ya, hari ini dan kemudian pertemuan nanti terakhir minggu depan sebelum teman-teman ujian, kita akan membahas 2 kali ini ya, pertemuan untuk LDE. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan adakan kuis ya. Kita akan adakan kuis khusus untuk LDE ini. Jadi hari ini kita akan bicara teorinya, kemudian bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian nanti teman-teman di akhir pertemuan akan saya kasih tugas untuk mencoba mengerjakan bagaimana perhitungan LDE, ya. Kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan berikutnya, dan sekaligus kita nanti akan coba kuis gimana pemahaman teman-teman terkait dengan konsep LDE. Oke. Nah, kita untuk berdiskusi ini kita masih merujuk ke aturan yang digunakan oleh teman-teman penilai pemerintah yang ada di DJKN, yaitu Keditjen nomor 170 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penilaian tanah dengan metode pengembangan lahan, ya, dengan metode pengembangan lahan atau land development. Kapan metode ini digunakan? Jadi ketika kita tidak dapat mengaplikasikan pendekatan dengan menggunakan pendekatan pasar karena data pembandingnya ya yang sebanding itu tidak diperoleh di lapangan, atau tidak dapat mengaplikasikan pendekatan pasar karena data sewa tidak diperoleh gitu ya. Jadi kan kalau kita mau menghitung nilai ya, nilai properti itu kan bisa didekati dengan cara menghitungnya berapa sih nilai wajarnya atau nilai pasarnya atau berapa sih nilai sewanya kan begitu. Nah, ketika dengan pendekatan pasar ini tidak ada data yang bisa kita collect gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan metode ini ya. Karena tadi ya, objek properti yang sedemikian luas sehingga kesulitan untuk menentukan data pembanding yang sebanding gitu ya. Karena biasanya memang relatif sulit ya kita menggunakan pembanding yang sebanding dengan luas sampai mungkin puluhan hektar begitu. Nah, land development analysis ini dia masuk kategori pendekatan pendapatan ya. Jadi konsepnya nanti adalah menggunakan pendekatan pendapatan di mana kita tetap harus melakukan analisis pasar propertinya, ya, kemudian analisis kawasan dan analisis tapak yang sifatnya nanti komprehensif gitu ya. Jadi bagaimana pasar mengcapture properti yang akan kita nilai, ya, ini kebutuhannya seperti apa. Ya. Nah, ini yang harus kita identifikasi terkait dengan analisa pasarnya. Hal yang harus diperhatikan di dalam penggunaan LDA ini adalah asumsi yang harus kita bangun ketika kita membuat perhitungan itu. Kita harus tahu kira-kira berapa sih, apa sih ya, apa HBU yang paling memungkinkan gitu ya atas objek yang akan kita nilai. Nah, ini kan tentunya butuh analisa ya, analisa pasar dan tentunya analisa yang mendetail begitu ya terkait dengan HBU atas lahan ini sebenarnya apa begitu. Karena tanpa mengetahui HBU-nya
ya, penggunaan yang terbaiknya apa, maka nilai lahan ini menjadi tidak optimal gitu. Ya, karena target utama adalah kita ingin menghitung sebuah lahan ini yang optimal akan digunakan untuk apa. Nah, kemudian juga karena sifatnya ini menggunakan pendekatannya seperti pendekatan pendapatan, tentunya kita harus membuat sebuah analisis proyeksi ya terkait dengan pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini dari proyeksi net operating income-nya. Nah, gimana konsep dasarnya? Konsep dasarnya prinsipnya adalah bahwa nilai tanah itu akan ditentukan ya dengan cara mengurangkan harga jual tanah dan bangunan yang akan dikembangkan dengan biaya-biaya pembangunannya. Kemudian didiskontokan. Ya, jadi konsepnya adalah berapa nilai tanah ya, nilai tanah sebelum pembangunan berarti ya. Karena kita kan mau menilai tanah kondisi aslinya. Ya, bagaimana caranya? Ya tentunya kita menghitung berapa nilai gross development value-nya dikurangi dengan biaya pengembangannya. Ya. Langkah-langkahnya tentunya bagaimana kita harus tahu kondisi saat ini yang akan kita nilai sebenarnya kan. Ya, berapapun apapun kondisinya itu yang akan kita nilai. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah proyeksi terkait dengan periode pengembangan. Nah, jadi kira-kira kalau mau dikembangkan lahan itu kira-kira butuh waktu berapa lama, ya kan? Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tentunya adalah untuk mengetahui berapa lama penyelesaian atas pengembangannya, ya. Nah, kemudian setelah itu kan selesai dibangun, ya setelah dibangun kita kan tahu berapa nilai kos yang dikeluarkan atas pembangunan itu, gitu ya. Berapa kos yang dikeluarkan atas pembangunan itu, baru kemudian dilakukanlah dia penjualan, ya. Nah, penjualan pun dilakukan proyeksi, ya. Jadi konsepnya tentunya adalah berapa lama biaya bangunnya, kemudian setelah diketahui biaya bangunnya, tentunya akan dilakukan penjualan, ya. Nah, penjualan ini butuh berapa lama? Ini juga harus diproyeksi. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, ketemulah nilai prosit pada periode-periode itu kemudian didiskontokan. Ya, itulah ketemu nilai propertinya. Nah, yang harus diperhatikan adalah terkait dengan periode penjualannya juga ya. Periode penjualan ini harus diperhatikan asumsi yang dibangun adalah karena ini adalah kita mau menilai sebuah tanah kosong, maka asumsinya adalah properti yang dibangun tadi terjual semua. Ya. Jadi nggak bisa diasumsikan bahwa properti hanya terjual sebagian. Jadi asumsinya berapa proyeksi jangka waktu yang diperlukan supaya properti ini semua terjual. Ya. Nah, ini yang harus dibuat di dalam membuat asumsi-asumsinya. Nah, terkait dengan pengembangan lahan sendiri, ya, itu tentunya butuh waktu juga, ya, terkait dengan ada tahapan perizinan, ya, ada tahap konstruksi, tahap penyerapan. Nah, proyeksi waktu yang diperlukan untuk pengembangan lahan dimulai dari kondisi tanah pada saat penilaian. Jadi proyeksi waktu itu harus diperkirakan mulai dari tanggal penilaiannya. Jadi misalnya dinilai tanggal berapa nih? Tanggal 5 misalnya ya. Tanggal 5 November ya berarti kira-kira mulai hari ini berapa waktu yang dibutuhkan. Ya kan? Mulai dari izin, konstruksi sampai penyelesaian pembangunan. Nah, ini terkait dengan proses pengembangan lahan.
Namun jika pada saat penilaian itu tanah sudah memiliki izin, ya kan, maka waktu untuk tahap hanya untuk waktu konstruksi dan penyerapannya saja. Jadi tidak perlu ditambah dengan waktu terkait dengan perizinan gitu ya. Kalau sudah ada izinnya. Ya, kalau belum ada, waktu itu harus ditambahkan. Ya, jadi harus ada gambaran, ya, kira-kira berapa sih waktu tahap perizinannya, tahap konstruksi, dan tahap penyerapannya. Ya, kan, tahap penyerapannya tadi, tahap penjualannya. Ya, jadi izin dibangun saat penjualan. Nah, kemudian nanti konsepnya tadi adalah diskonkan, ya, sehingga ketemu nilai di 0 ini. Ya, di 0 ini berapa net present value-nya, ya, setelah dikurangi tadi biaya-biaya begitu. Nah, alternatif juga harus dibuat. Ya, tadi ya terkait dengan ngomongin HBU, ya berarti teman-teman harus tahu dulu HBU-nya apa terkait dengan lahan terkait dengan properti yang akan kita nilai ini. Ini juga sebenarnya hampir mirip lah ya, hampir mirip nanti kalau teman-teman membuat KTTA dengan menggunakan konsep HBU misalnya. Ya, dengan menggunakan konsep HBU kan tentunya pengen tahu seberapa sih HBU yang paling maksimal, ya kan, atas sebuah properti yang teman-teman proyeksikan. Itu kan dengan dibuat beberapa alternatif, ya. Nah, tentunya itu tadi bisa menggunakan konsep ini ya, konsep land development ini. Nanti diperbandingkan kalau kita asumsikan propertinya residensial, berapa sih nilai tanahnya, kalau properti komersial berapa, properti industrial berapa, sehingga nanti nilai maksimal atas tanah itu bisa kita simpulkan bahwa HBU-nya apa gitu. Ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara gitu ya yang bisa teman-teman lakukan untuk menghitung HBU. Ya, nah nanti ini banyak juga nih teman-teman yang membuat KTTA-nya terkait dengan HBU. Jadi bisa nanti di-compare begitu dengan konsep land development ini. Jadi banyak ya alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan dalam sebuah properti yang relatif luas tadi. Ya, properti residensial, komersial, industrial, ya, nah, gedung gabungan dari ketiganya. Nah, ini jadi keingat nih ya teman-teman terkait dengan KTTA. Jadi kalau teman-teman nanti mau nyusun, misalnya ada yang mau nyusun KTTA terkait dengan HBU, sebaiknya HBU itu kalau memungkinkan cari yang luas gitu ya. Lahan tanah kosong yang luas, kira-kira nanti bisa digunakan untuk apa gitu ya. Kalau HBU kawasan pinggir jalan di tengah-tengah perumahan, ya itu nggak perlu HBU, saya kira sudah jelas HBU-nya apa. Tapi kalau ada sebuah lahan kosong yang cukup luas yang memungkinkan untuk dibangun dengan beberapa alternatif, nah itu bisa kita dekati nilainya dengan analisis HBU. Ya kan? Nah, nanti alternatifnya bisa komersial ya, baik itu apakah dia perumahan, apartemen, kondominium gitu ya. Kemudian bisa juga dia properti komersial ya, industrial, gudang pabrik, atau mungkin gabungan mixed use development atau super block. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam pengembangan lahan land development. Tentunya tadi pertama kita harus menentukan HBU-nya, gitu ya. HBU-nya apa begitu. Nah, dalam konsep ini, ya kan, dalam konsep ini tentunya kita harus membuat beberapa alternatif tadi ya. Membuat beberapa alternatif kira-kira yang paling maksimal nanti HBU apa yang bisa dibangun di atas tanah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat desain tapak, ya kan?
Jadi kira-kira misalnya ada tanah 30 hektar misalnya, ya, atau mungkin 10 hektar begitu. Dari 10 hektar itu kira-kira bisa dibangun berapa rumah, ya kan? Dan rumahnya tipe apa saja. Nah, tentunya kan ada pembagian itu ya, ada pembagian rumah atau lahan yang bisa dibangun dengan lain-lainnya kan begitu ya, ya terkait dengan jalannya, sanitasinya, pasum, fasos dan sebagainya ya. Ini kan harus diperhatikan juga, termasuk ini ya KDB KLB-nya begitu. Ini kan berpengaruh. Jadi kalau misalnya pasum dan fasos yang diasumsikan misalnya nanti 40% misalnya, berarti 60% ya, 60% berarti adalah untuk couplingnya kan begitu, ya kan. Nah, kalau misalnya tadi 40%-nya fasum dan fasos, ya kan. Berarti dari 60% coupling itu, ya kan, nanti mau dijual tipe rumah berapa, kan gitu ya. Nah, dari tipe rumah itu kan tentunya bisa ketahuan, harus tipenya harus sesuai dengan KDB KLB-nya gitu. Kalau misalnya luas lahannya 100, gitu ya, misalnya nih satu couplingnya 100, ya koefisien dasar bangunannya berapa? Kalau misalnya 40 ya berarti dia hanya 40% atau 40 meter persegi yang bisa dibangun, ya kan? Yang lainnya adalah dasar hijaunya begitu ya. Jadi 40% dari ini. Nah, nanti kan bisa ketahuan ya. Jumlah hal berarti nanti diperkirakan akan sekian coupling dengan bangunan luasnya sekian gitu. Ya, jadi makanya tadi pertama kan HBU ya, HBU ini untuk menentukan rumahnya tadi loh. Rumah apa yang paling, kalau misalnya ini residensial ya, rumah yang paling bagus pasarannya di daerah ini apa gitu. Karena kan kemarin kita sudah diskusi ya, salah satu yang bisa menentukan sebuah nilai properti ya kan, termasuk maksimalnya adalah terkait dengan pasarnya kan begitu. Nah, pasar ini tentunya tergantung usia. Kalau kawasan itu usia muda ya pasti yang laris manis tentunya adalah yang rumah kecil murah kan gitu. Tapi kalau sudah rata-rata usia menengah ke atas gitu ya, ya dia nggak butuh lagi ruang yang sempit ya, berarti konsepnya mungkin tanahnya luas, bangunannya besar gitu. Nah, itu nanti berpengaruh terhadap berapa jumlah coupling yang bisa dibangun. Nah, setelah itu ada proyeksi terkait dengan waktunya, ya waktu dikembangkan kira-kira berapa lama untuk membangun itu, ya termasuk berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ini, ya yang tanah tadi misalnya 100 hektar ini misalnya. Nah, kemudian setelah terbangun tentunya kita juga harus memproyeksikan penjualannya. Nah, konsep penjualan ini tidak harus selesai semua dibangun baru dijual, tetapi biasanya bertahap. Kalau teman-teman tahu bagaimana proses di KPR ya, rumah-rumah di sebuah kawasan perumahan baru, itu tuh mereka nggak bangun dulu habis dibangun semua baru dijual, tidak ya. Ada namanya rumah contoh, kan biasanya begitu ya. Oh, ini rumah contohnya di sana, sehingga kalau ada orang melihat, disuruh melihatnya, kemudian biasanya juga ada nego di situ ya, ada transaksi di situ terkait jual belinya. DP dulu berapa persen gitu ya, lalu kemudian dibangunkan. Ya, artinya nanti proyeksi harga jual ini menyesuaikan ya, tidak harus selesai dibangun semua. Jadi bisa aja kita buat asumsi tahun pertama itu pembangunannya misalnya 10% dibangun dulu. Nah, kemudian ada proyeksi penjualannya 5%. Ya, tahun keduanya biasanya kalau tahun pertama dibangun paling tidak mulai tahun kedua lah ya sudah bisa dibangun, sudah bisa dijual gitu. Nah, tadi misalnya tahun pertama bangun 50 coupling misalnya kan, asumsinya nanti tahun kedua sudah mulai dipasarkan. Berapa yang terjual? Nah, ini asumsi yang harus kita buat. Misalnya terjual 50% di tahun kedua, ya kan?
Tahun kedua berarti ada lagi proses pembangunan dan juga proses penjualan. Gitu. Nah, demikian seterusnya sampai kemudian asumsinya nanti rumah itu dibangun dan dijual. Membuat proyeksi penyerapan atau jadwal penyerapan. Nah, ini terkait tadi ya. Harga jual dan laku terjualnya nanti diproyeksikan sampai kapan. Ya. Nah, ini periode penjualan ini terkait dengan tadi diperkirakan sampai berapa lama ya tanah-tanah ini nanti akan bisa terjual, misalnya 5 tahun. Ya berarti kita proyeksikannya adalah dari mulai tahun pertama sampai kelima gitu ya. Kemudian tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini kita nggak akan bahas karena sudah sering dibahas bagaimana cara menentukan tingkat diskonto. Apakah mau pakai BOIM, ya kan, atau mau pakai WACC, monggo silahkan nanti. Cuman biasanya dalam latihan kita tentukan untuk tingkat diskontonya. Nah, kemudian hasil penjualan didiskontokan, ya, dan dijumlah maka ketemulah itu nilai properti pada saat ini, kan gitu ya. Nah, kalau kemudian dia dibagi dengan luas lahannya, nah berarti ketemu berapa nilai tanah itu per meter persegi. Gitu. Nah, kalau kita mau ngomong HBU, kita ada regulasinya juga, ya. Nah, kemudian desain tapak harus diperhatikan ini ya. Membuat desain tapak atau master plan dan spesifikasi produknya. Nah, ini harus diperhatikan. Melihat karakteristik tanah, ya, tata ruang tadi ya, KDB, KLB, ya, termasuk lingkungan, regulasi terkait fasum-fasosnya, dan yang penting ya tentunya ini ya, pasarnya maunya apa gitu terhadap properti yang akan kita bangun, ya, dan diperkirakan juga terkait dengan persaingannya. Kemudian ngomongin waktu dan biaya pengembangan. Nah, ini tergantung dari besar kecilnya properti yang akan dikembangkan dan sumber daya yang digunakan. Ya, jadi prakteknya memang kan tergantung modalnya gitu ya. Kalau perusahaan besar seperti Agung Podomoro, ya kan, kemudian apa itu perumahan yang ada gambar kudanya itu apa sih? Biasanya di depan perumahan itu ada patung-patung kuda itu. Nah, itu ya. Apa itu? Ciputra. Nah, Ciputra. Ciputra ya, Ciputra itu juga besar juga modalnya, ya kan, sehingga dia biasanya ada nggak peduli mau beli mau enggak, begitu dia punya lahan strategis dibangun semuanya ya sambil dipasarkan gitu, karena mereka melihat konsepnya properti nggak akan turun gitu ya. Nah itu jadi tergantung berapa besar modal yang dimiliki. Nah tentunya berdasarkan pasar, data pasar, waktu dan biaya pengembangannya. Ya, nah karena kita ini nanti membuat sebuah asumsi, ya, asumsi berarti berapa sih biaya yang kita asumsikan. Nah tentunya dilihat ini data pembandingnya. Ya, oh di kawasan sebelah itu diperkirakan, nah begitulah ya, diperkirakan tanahnya itu sebanding dengan sebelah gitu, yang dia sudah dibangun sebuah kawasan perumahan, maka kita bisa tanya, oh berapa sih biaya bangun satu kapling itu berapa, ya. Nah kemudian untuk bisa juga nanti untuk biaya pengembangan itu kita bisa menggunakan DKPB atau DKPJ untuk jalannya, ya. Jadi kita bisa menghitung berapa sih ya biaya untuk membangun satu rumah itu berapa, itu bisa didekati dengan DKPB juga ya, dengan asumsi-asumsi yang kita bangun tentunya ya, spesifikasi rumahnya apa ya, dia luasnya berapa, kemudian bahannya material dari apa saja. Nah ini kita bisa hitung dengan DKPB. Jadi alternatifnya bisa dengan pembanding, bisa juga dengan menggunakan DKPB. Nah, kemudian untuk biaya lainnya, perizinan, biaya operasional, biaya pemasaran, ditentukan berdasarkan survei lapangan. Ya. Jadi
Nah, ini berdasarkan kondisi di lapangan berapa sih biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk izin tadi ya, biaya pemasaran. Karena kalau kita bikin dengan DKPP ini kan belum ada biaya pemasarannya ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nanti. Nah, kalau proyeksi, Bertanya, Pak, silakan. di bagian biaya-biaya tadi, Pak, itu kan ada dalam proses pembangunan itu misalkan menggunakan utang ya, Pak, itu apakah di biaya operasionalnya juga memasukkan komponen cicilan utang dan bunga, atau hanya biaya utang saja, Pak, yang dimasukkan? Terkait dengan biaya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau memang modalnya itu ya kan kita ada apa itu ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan praktek real di lapangan gitu ya. Bahwa ini modalnya juga dari utang kan gitu. Kan kalau memang dari utang ya otomatis benar tadi ada bunga, nggak mungkin kan kita nggak bayar bunga. Nah, bunga itu harus ditambahkan, biaya bunga itu dianggap sebagai biaya ya. Karena itu bagian dari satu kesatuan ya dalam siklus periode pengembangan ini ya. Nah, dia nanti, nah ini menarik sebenarnya. Jadi kalau bunga dalam masa konstruksi, ya kan bunga kalau dalam masa konstruksi, ya itu dia modelnya sebenarnya bisa dianggap seperti biaya konstruksi sebenarnya. Ya, bisa seperti dianggap biaya konstruksi sehingga dia nanti juga harus dimasukkan. Ya, jadi karena kenapa? Karena tadi itu modalnya bukan modal sendiri, ya karena pinjaman dan dia harus bayar. Ya kan, sehingga bisa dianggap nanti biaya yang dikeluarkan untuk bunga itu juga dibebankan terhadap properti yang akan dijual. Makanya dianggap juga dengan biaya seperti biaya pembangunan. Jadi harus dikurangkan tadi terkait dengan biaya bunganya. Terus satu lagi terkait apa tadi Mbak selain biaya bunga? Untuk yang dicantumkan itu utang dan bunga atau hanya dalam bentuk cicilan bunganya saja, Pak? Kalau terkait kan gini, kalau kita mau ngomongin pembayaran bunga itu kan berarti kita nanti lihatnya cash flow ya, seberapa bagus cash flow-nya dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah konsep cash flow. Nah kebetulan kalau untuk metode LDE ya metode LDE itu dia nggak melihat cash flow perusahaan. Jadi dia hanya melihat penjualan dan biaya-biaya saja. Ya. Nah, beda kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan ya dengan melihat berapa cash flow-nya ya. Cash flow itu bisa dilihat kan dari EAT-nya gitu ya. Kemudian nanti dikembalikan lagi penyusutan ya, dikurangi dengan biaya bunga dan sebagainya. Nah, ketemulah kemudian cash flow-nya kan begitu ya. Nah, kalau bahasa yang teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya KOKI ya. Jadi dari pengeluaran dari investasi dan dari operasional gitu. Itu kalau kita mau ngomongin terkait cash flow-nya. Nah, tapi kalau untuk LDE ini kita nggak ngomongin cash flow-nya ya. Kita hanya langsung bicara penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu saja konsepnya. Sehingga yang dicantumkan bukan cicilannya, tetapi terkait dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi hanya biaya pembayaran bunga saja yang dimasukkan. Itu ya Mbak Mika. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin bertanya juga, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Pak Anissa. Silakan Anissa. Terkait waktu dalam proses pengembangan lahan, Pak. Nah, kalau di tahap konstruksi itu terdapat hal yang mengharuskan konstruksinya berhenti gitu, Pak. Untuk sementara waktu, kayak waktu itu ada kenaikan level pandemi. Apa waktu penundaan itu tuh dimasukin ke perhitungan juga, Pak? Atau cuma menghitung waktu berjalannya konstruksi? Terima kasih. Oke, terkait dengan ada kasus-kasus tertentu lah ya. Memang kalau kita membuat sebuah proyeksi ini harus sesuai dengan fakta. Makanya ngomongin berkaitan dengan waktu, ya kita harus lihat pasar nih. Misalnya nih asumsinya ini
pembangunan sebelum dilakukan sebelum pandemi kemarin misalnya. Ya kan, kemudian tadi kasusnya Anissa, gimana Pak kalau ada pandemi, apakah proyeksi itu tetap harus dijalankan? Ya saya kira kalau prakteknya harus disesuaikan per proyeksi itu. Ya kan, proyeksi itu harus disesuaikan, tetapi kan kembali kalau seorang penilai misalnya kita ini menilai di tahun 2019 misalnya kan. Pada tahun 2019 itu kan ketika kita menilai dengan menggunakan LDE ini kan nggak akan menyangka bahwa itu akan terjadi pandemi kan gitu. Ya kan? Sehingga pasti teman-teman membuat proyeksi itu sesuai dengan apa adanya. Meskipun pada akhirnya nanti hasil nilainya tentunya tidak akurat ya, karena itu tadi ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang ternyata mungkin dari sisi biaya ya kan nggak tercover karena tadi ya tenaga kerjanya nggak boleh masuk, ada dirumahkan semua sehingga proses pembangunannya menjadi terlambat gitu ya. Belum lagi terkait dengan pemasarannya yang tadinya proyeksi pemasarannya itu lancar ya, setiap tahun diproyeksikan laku terjual, tapi faktanya karena kondisi pandemi menjadi tidak laku terjual. Nah ini pasti akan berpengaruh terhadap nilai dari yang kita prediksikan ya dengan menggunakan LDE ini. Yang tadinya mungkin dengan proyeksi itu nilai tanah kita diprediksikan misalnya 2,5 ya, 2,5 juta per meter misalnya kan, otomatis kan menjadi over value ya karena tadi ternyata proyeksi kita gagal semua karena adanya pandemi gitu. Ya, memang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu sudah terjadi begitu. Dan kita tahunya setelah pandemi terjadi. Nah, yang menarik adalah bagaimana kondisi saat ini ketika kita diminta untuk membuat sebuah proyeksi. Ya, karena saat ini kita masih dalam kondisi yang ada pandemi. Nah, terkait dengan kasus seperti ini, maka di dalam membuat proyeksi itu harus diperkirakan juga begitu. Ya, kira-kira berapa lama pandemi ini akan berakhir? Itu harus diproyeksikan. Dan bagaimana terkait dengan tadi ya pembangunan ya, dan pemasaran ini juga harus dipertimbangkan. Terkait pembangunan ya kan tentunya dalam kondisi pandemi ini belum bisa maksimal kita melakukan pembangunan. Sehingga pembangunannya harus disesuaikan. Dengan disesuaikannya ya mungkin ya terkait dengan target setahun berapa sih yang harus dibangun. Demikian juga dengan penjualan begitu ya. Kira-kira kondisi ekonominya akan pulih mulai tahun berapa. Nah, disitulah kalau kita mau ngomongin kondisi ekonomi pulih, maka penjualan itu akan normal gitu. Ketika kondisi ekonomi belum pulih seperti yang sebelum pandemi, maka bisa diprediksi bahwa kondisi penjualan itu akan sangat kecil sekali gitu. Sehingga kita dalam membuat proyeksi terkait dengan LDE ini juga harus memperhatikan kondisi seperti ini. Bisa saja mungkin proyeksi penjualannya sampai tahun 2003 misalnya itu cukup kecil begitu ya. Kemudian nanti mulai tahun 2003 mulai meningkat. Demikian juga dengan cost yang dikeluarkan ya, karena ini tentunya selaras dengan coupling yang akan dibangun. Begitu Mbak Anissa ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi Izin yang bertanya? bertanya Pak. Silakan Pak. Terkait ini sih Pak, pada saat mata kuliah yang lalu semester lalu ketika saya melaksanakan properti residensial itu mengatakan bahwa apabila itu lebih baik menggunakan DKPP daripada pendekatan pasar, Pak. Padahal tadi pada saat di penjelasan awal itu bahwa dijelaskan terkait pengerjaan ini itu apabila tidak bisa dikerjakan dengan pendekatan pasar. Yaitu alasan mungkin kalau dari residensial itu katanya Pak, lebih baik digunakan DKPP itu karena apa ya Pak? Terus terkait BMN ini apakah memang lebih baik menggunakan data pasar atau DKPP Pak? Itu Pak. Oke, jadi begini, DKPP ini kan sebenarnya alat bantu juga ya, alat bantu. Kemudian dan itu kan masih diperlukan perhitungan gitu ya.
Nah, kalau menurut pendapat saya, dua-duanya harus dicoba. Kalau menurut pendapat saya, baik pasar maupun DKPB ini. Ya kan? Kenapa demikian? Karena itu tadi DKPB ini ya alat bantu yang surveinya dilakukan 1 tahun sebelumnya. Oke. Nah, kita nggak ngerti nih kondisi pada saat 1 tahun sebelumnya itu apakah pada saat survei DKPB ini membuat material yang dihasilkan itu tinggi atau rendah. Itu kan akan sangat tergantung ya kondisi pada saat survei dan itu sangat berpengaruh terhadap nilai bangunan yang dihitung dengan DKPB begitu. Nah, sementara pasar ini kan mencerminkan kondisi pada saat kita melakukan penilaian kan begitu. Ya kan? Meskipun DKPB itu pasar, tapi DKPB itu prosesnya adalah menggunakan pasar setahun sebelumnya. Ya kan? Sehingga kalau menurut saya bagusnya memang di-combine, diperbandingkan. Jadi kalau pasarnya berapa sih begitu? Misalnya sebuah rumah yang dibangun ada di kawasan itu, ya kita ketemu misalnya biaya bangunnya berapa, nanti kita bisa dihitung gitu ya, keuntungan developernya berapa dan sebagainya kan bisa diperkirakan. Jadi kalau dia jual misalnya dijual 500 juta, ya kan, dikurangi dengan keuntungan pengembang misalnya kan, nah itulah berarti kan itu adalah nilai tanah kaplingnya kan begitu ya. Nilai tanah kaplingnya kemudian teman-teman memprediksi oh tanah kaplingnya di sana kira-kira harganya sekian, dikurangi dengan menggunakan metode yang kemarin kita pelajari kan, kita ekstraksi ketemu nilai bangunannya kan begitu. Nah, ketika kita ketemu nilai bangunan per meter persegi itu, kita bandingkan dengan nilai hasil perhitungan kita dengan DKPB begitu. Nah, apabila ternyata DKPB kita lebih mahal, ya kan, lebih mahal nih kasusnya ya, otomatis kan nggak akan laku kita, ya kan. Kalau kita ngitung DKPB ternyata kok kemahalan ya, dengan asumsi tanahnya disamakan dulu nilainya, ya. Jadi pembanding itu dengan nilai tanah kita disamakan, ya. Kemudian berarti kan kita hanya memperbandingkan bangunannya saja, ya. Ketika bangunannya kita sandingkan kita dengan DKPB dan pasar, ternyata DKPB-nya itu lebih mahal, otomatis kan nggak akan laku ini, nggak akan laku terjual gitu, ya. Proyeksi kita berarti nanti hanya di atas kertas. Kenapa? Harganya lebih mahal daripada tetangga sebelah gitu, misalnya ya. Nah, otomatis ya kita mau membuat proyeksi apapun kalau itu ternyata kemahalan kan nggak ada yang mau beli ya gitu. Berarti perhitungan kita ini nggak bisa direalisasikan. Artinya bisa aja karena kita buat proyeksi tadi membuat value tanah kita menjadi lebih mahal. Dan karena kan sebenarnya kembali ke masalah LDA ini kan sebenarnya mau menghitung tanahnya begitu. Ya. Nah, ketika tanah itu menjadi over value ya mau nggak mau ya kan asumsi tadi nggak bisa dibuat gitu. Ya, artinya harus kita merekonstruksi jangan-jangan ini ada yang salah. Apakah DKPB kita yang kemahalan ya atau mungkin pasar yang kemurahan gitu. Itu butuh analisa yang lebih dalam lagi. Begitu ya Mas Dava ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya bagus. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Nah untuk proyeksi harga jual, ya tentunya perhatian pengembangan, tingkat keuntungan yang wajar bagi pengembang itu berapa? Biasanya 20% lah ya, keuntungan pengembang itu. Kemudian tingkat inflasi ini kaitannya dengan proyeksi. Jadi kan biasanya mau tidak mau harga jual 1 tahun yang akan datang bisa dipastikan lebih mahal daripada pada saat ini begitu ya, karena inflasi ini mau nggak mau pasti akan terjadi ya, dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga jual. Nah kemudian juga ini terkait dengan harga jual produk properti pesaing yang tadi sempat ditanyakan Dava ya. Nah kalau ternyata kita menghitung DKPB-nya kemahalan, ya kan ketika kita sandingkan dengan harga pesaing kok mereka lebih murah gitu. Misalnya ini kita mau menilai sebuah lahan kapling yang kawasannya berdekatan gitu. Nah, ketika
logikanya harusnya kalau tanah kosongnya harganya sama. Tapi karena kita mungkin tadi ya menyusun dengan DKPP kemahalan membuat nilai tanah kita menjadi kemahalan. Sehingga proyeksi jualannya terlalu tinggi, otomatis nggak akan laku. Nah, kemudian terkait dengan peningkatan harga jual, ya harus diperhatikan jadwal proyeksinya, ya, kemudian tingkat inflasi tadi untuk memperkirakan berapa sih kenaikan setiap tahunnya. Gitu. Penyerapannya dilakukan berdasarkan analisa pasar, ya. Kemudian memperhatikan life cycle sebuah properti, begitu ya. Jadi kapan ada masa-masa properti itu booming, ya kan? Kapan ada masa-masa di mana properti ini sulit untuk terjual, nah ini juga perlu diperhatikan. Termasuk tadi ya terkait persaingan. Nah, menentukan pendapatan, nah ini berarti terkait dengan penjualan ya, akan disesuaikan dengan penjualan. Tingkat diskonto, nah tingkat diskontonya nanti bisa menggunakan BOIM ya, Band of Investment Method, yaitu dengan membandingkan berapa sih antara equity dengan utangnya, gitu ya. Oke. Ini perbandingannya. Dana yang berasal dari utang, ya kan, dikalikan dengan tingkat pengembalian utang, ya, ditambah dengan berapa sih proyeksi tadi proporsi setelah modal sendirinya dikalikan dengan tingkat pengembalian modal sendiri. Gitu. Ini contohnya, ya, saya kira ini sudah biasa lah teman-teman menghitungnya ya. Jadi ini terkait dengan utang, ini modal sendiri ya ditambah kamu ini. Nah sebelum ini teman-teman harus bisa membedakan ya antara WACC dengan BOIM ya. Jadi kalau di BOIM itu dia tidak untuk utangnya ya, utangnya tidak dikurangi dengan tax ya, tapi kalau WACC dia dikurangi dengan tax ya, itu bedanya. Nah kemudian didiskontokan. Ini kan konsep diskonto sebenarnya ya, konsep diskonto ya. Kalau propertinya itu sifatnya dia tidak terjual semua, begitu. Tidak terjual semua, maka tentunya nanti ada terminal value. Tetapi konsep LDA yang akan kita bangun ini adalah asumsinya yang enggak ada terminal value. Ya, asumsinya karena ini dijual semua. Ini kasusnya beda kalau misalnya kita menggunakan tidak menggunakan LDA, tetapi dengan menggunakan residual, land residual. Ya, kalau kita menghitung dengan menggunakan land residual, maka ada nanti terminal value karena konsep land residual itu adalah disewakan. Berapa penerimaan ya tahunan atas nilai sewa ya dari properti-properti yang kita bangun itu. Ya, kemudian nanti ada terminal value karena disewakan berarti kan propertinya masih ada. Ya, tapi kalau land development itu karena asumsinya adalah dibangun dan dijual, berarti habis dijual, tidak ada land, tidak ada terminal value ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini ada sebuah contoh, kasus contoh luas lahannya 2.335, frontage-nya 32, ya, kemudian ke belakangnya 75 di daerah kota Jogja nih kasusnya. Ya, ini objeknya di sini. Ini ada beberapa informasi ya terkait dengan properti. Ini Jalan Magelang. Ya.
Ini kalau teman-teman di daerah Jogja, daerah Magelang, saya kira kalau pernah ke Jogja tahu kawasan ini ya. Ini Jalan Magelang. Ini kebetulan praktek, contohnya real nih ya. Case-nya case real yang digunakan sebagai contoh. Nah ini kebetulan ke belakangnya 75, bagian depannya 31 meter. Kalau di Jogja itu kita sering akan menjumpai tanah kapling, tanah perumahan itu kecil-kecil ya. Jadi ada tanah dengan luas sekian ribu ya, dia akan dikapling, dibuat perumahan-perumahan kecil. Itu banyak kita jumpai di Jogja. Jadi tidak harus developer besar sekelas Ciputra ya kan untuk membuat sebuah lahan yang dikembangkan. Nah, sehingga memang ini sangat mungkin ya ketika pasarnya memungkinkan seperti itu kita bisa menilai sebuah tanah dengan LDI. Tapi kalau pasarnya tidak memungkinkan ngapain dibuat LDI kan begitu. Ini kebetulan luasnya kali 2.300-an ya. 2.300 yang memungkinkan dibuat sebuah kawasan perumahan kecil lah. Nah ini berdasarkan survei lapangan ya diperoleh informasi gitu ya. Nah kalau bangunan-bangunan sifatnya yang menengah ya, menengah 1, menengah 2 dan mewah ya kan itu harga jualnya 1,5 M, 2 M, 4,5 M ya di sekitaran itulah ya. Kemudian luas tanahnya ya rata-rata ini perbandingan antara rumah dengan tanahnya. Ya. Rata-rata penjualan maksimum 5 tahun ya. Kemudian rata-rata biaya pematangannya per meter berapa? Rata-rata biaya operasionalnya ketemu ya. Biaya pemasarannya dan rata-rata keuntungan developer sekian. Nah, ini kan hasil pasar gitu, hasil pasar. Nah, maka kita bisa menggunakan konsep pasar ini untuk menghitung berapa sih LDI atas properti kita. Nah, kemudian ada juga asumsi-asumsi yang harus dibangun. Jalan standarnya, ya, standar perumahan, lingkungan tadi ya, lingkungan tadi 6 meter. Drainasenya lebarnya 0,5 meter. Ya, kemudian fasum fasos 30%. Ya kan? Kemudian pos satpam 9 meter, ini juga bangunan yang digunakan untuk umum. GSB-nya 3 meter, ya, KDB-nya 75%, ya, tadi fasilitas sudah 30%, lantai maksimal 2, zona residensial, pertumbuhan asumsinya 7,5%, tingkat risiko diskonnya 16%. Ya, jadi pertama tentunya adalah kita membuat ya tadi HPU-nya apa. Nah, kalau kita lihat di kawasan itu sudah berarti itu paling cocok adalah perumahan, kan? Karena lingkungan sekitar sangat banyak ditemukan di pasar dengan luas kapling-kapling yang seperti itu banyak perumahannya begitu ya. Nah, kemudian untuk desain tapak ini bisa kita mencoba beberapa alternatif gitu. Bagaimana kalau dibangun tipe 93, 96, 118, 120 dan 220, 240 gitu. Ya, nah kita hitung dulu kan. Jadi kita untuk misalnya rumah menengah 9396. Luas tanahnya 2325 ya, luas sempadannya adalah 31 kali 3 meter. Karena tadi ya regulasinya adalah 3 meter ke belakang begitu ya. Berarti ini sempadan yang tidak bisa dipakai. Luas efektifnya berarti luas tanah dikurangi dengan sempadan tadi. Ya. Luas efektif, tapi masuk harus dikurangi fasum-fasosnya. Nah, fasumnya 30%. Kurangi dulu sekian. Nah, berarti luas lahan yang bisa dikapling itu adalah 1,562 gitu. Ya. Kemudian kita mau bikin asumsinya ini kan 96 tanahnya ya. Kalau 96 berarti dibagi 96 ya. Ketemulah berarti 16 kapling. Ya. Nah, dari 16 kapling itu
ya, KDB-nya 75%. Berarti 72 meter persegi. Ya. Nah, fasum dan fasa setelah penetapan luas dan jumlah berarti dia totalnya berarti ada sekian ya, dari luas 2232 luas efektifnya tadi dikurangi dengan 96 ya, luas couplingnya kalikan 16 coupling. Nah, inilah kurang lebih total nanti yang akan digunakan oleh fasum dan fasos secara keseluruhan termasuk jalan dan sebagainya. Nah, kurang lebih desain tapaknya nanti akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita menyusun spesifikasi produknya, bangunannya. Gitu. Bangunannya apa yang bisa kita bisa buat? Tadi luas bangunannya, ya kan, 93 dengan luas lantainya 54, lantai 2-nya 36. Ya, nah ini terkait dengan spesifikasi produk ini bisa dilihat di pasar tentunya ya. Kira-kira pasar ini menghendaki seperti apa sih? Ya kita sesuaikan. Nah, ini kebetulan dihitung pakai DKPB ya. Dihitung pakai DKPB berapa biayanya. Nah, nanti dibandingkan tentunya dengan pasar nanti ya. Nah, ini kalau kita mau membangun 120 meter untuk tanahnya ya, dibagi 120 berarti hanya dapat 13 coupling. Ya. Nah, 13 coupling KDB-nya ya 75% dari 120 itu berarti 90 gitu ya. Berarti bangunannya bisa 90. Kalau yang tadi ya, ini karena 96 ya, maka bangunannya bisa 72. Yang ini tadi 120 berarti bisa 90. Berarti bisa 2 lantai juga gitu. Ya. Oke, sebentar. Ya, kalau 90 ya kan. Nah, ini kan sebenarnya tergantung tipenya nanti ya yang akan dibangun. Ini kalau 18 ya bisa lantai satunya bisa 70 karena kan maksimal 90 tadi ya. Nah, lantai 1 70, lantai 2-nya bisa 48. Ini sebenarnya sih tergantung dari kita ya, kita mau mendesain berapa sih luas lantai dasarnya, berapa luas lantai 2-nya. Yang penting untuk lantai satunya tidak lebih dari KDB-nya. Kalau ini kan 90 berarti 70 bisa. Kalau ini tadi 72 ya kan. Berarti ini hanya 54. Nah, ini juga tergantung kita ya mau dibuat berapa. Oke. Nah, jadi kenapa ini 18 atau 18 atau 20? Tadi dilihat di pasar, ya kan? Oh, pasarnya banyak tuh yang ukuran sekian gitu. Ya, kita ikut pasar kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau mewah, ya kan dibagi 240 berarti hanya ketemu 6 coupling. Nah, kalau 6 coupling berarti fase-fasenya dia lebih luas dia. KDB-nya 180. Ya. Nah, 180 ini kebetulan luas tanah, luas bangunannya 220 ya, dengan lantai 1 118, lantai 2-nya 102 misalnya. Nah, ini disesuaikan. Tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan waktu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan 4 tahun ya. Dimulai dari waktu perizinan, konstruksi dan penyerapannya. Ya. Tahun pertama pengembangannya meliputi ini ya, pematangan lahan, jalur lingkungan, saluran air dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini analisis perhitungannya ya. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangannya, mulai dari ini biaya pematangan lahan. Ya. Ini mulai dari pembersihan, galian dan sebagainya. Ketemu ini secara keseluruhan ya, satu coupling tadi 301 ya. Kemudian membuat jalan ya,
ketemu 73. Nah, untuk yang tipe 1 tadi ya, karena jalannya beda-beda kan. Tadi kan ukuran jalannya beda-beda tergantung dari tipenya. Ya. Saluran air juga berbeda-beda ya. Ini ketemu sekian. Nah, ini konstruksi saluran air. Kemudian taman, ya, nah, berhitung berapa? Ini perhitungannya menggunakan DKPB misalnya. Ya. Kemudian yang tipe 2, jalan tipe 2, berapa itu? Ya. Saluran air tipe 2, beda karena tadi ya terkait luasnya. Nah, kemudian kan karena yang tipe 3, ya kan, ada saluran air, ada taman. Ya, kemudian karena dia lebih luas, tadi asumsikannya dia akan dibuat jogging track juga begitu. Karena fasos-fasosnya kan lebih luas ya, maka bisa dibikin jogging track. Ini nanti untuk yang kategori yang 3 ya. Nah, kemudian ini dihitung berapa sih biaya tadi termasuk fasos itu ada pos satpam dengan menggunakan DKPB ini ya. Kemudian nah kita rekap. Berarti rekap pengembangannya ya, untuk pematangan lahan berapa, ya, jalan lingkungan berapa, saluran air berapa, taman berapa, jogging track tadi hanya untuk tipe 3 saja, pos satpam sama. Ketemulah ini biaya pengembangannya. Biaya pengembangan, ya, biaya pengembangan belum termasuk rumahnya belum. Nah, kemudian dihitung berapa sih ini dengan menggunakan DKPB, ya, dengan menggunakan DKPB biaya bangun rumahnya tipe 93, ya, ini tipe 93 berapa sih bangunannya? Nah, ketemu per bangunan 210, ya kan? Nah, maka kemudian kita mensimulasikan tipe 1 dulu. Ya kan, harga rumahnya, nah ini sesuai dengan kondisi di pasar tentunya ya, mau dijual seharga sekian. Tadi unitnya adalah 16 yang bisa dibangun, proyeksinya tadi berarti tahun keempat habis, ya, ini dengan asumsi 2, 4, 6, 4 ya, tahun pertama dijual 1,6 M ya, sesuai dengan pasar ya, dia ngikutin pasar, bisa juga mungkin dinaikkan ya, monggo terserah ya, kan kita ini tergantung proyeksi kita. Nah, kemudian ada kenaikan. Nah, kenaikan ini mengikuti asumsi yang kita bangun apa, misalnya mengikuti inflasi misalnya ya. Nah, kemudian biaya pengembangan tadi adalah di tahun pertama. Nah, ini total harga jualnya berarti harga jual masing-masing tahun dikalikan unit yang terjual, ketemulah harga jualnya per tahun. Nah, kemudian biaya pengembangannya hanya di awal saja, ya, pengembangan fasilitas, ya. Nah, ini mengikuti tadi, ya, biaya ini bukan pengembangannya, biaya pembangunan, ya, biaya pembangunan. Ini sesuai dengan DKPB-nya tadi, ya, sesuai dengan DKPB-nya. Berapa sih DKPB tadi? Yang pertama ini 210 ya. 210 untuk 1 kaplingnya. Nah, ini 1 kapling ya kan, sekian kan. Nah, karena ini 2 kapling berarti dikalikan 2. Ya kan, berarti biaya pengembangannya hanya terjual 2, berarti biayanya hanya 2. Ini ya kan ada kenaikan biaya pembangunan setiap tahunnya naik, dan ini disesuaikan dengan kapling yang terjual. Ini 4 berarti ini kali 4. Ini 6 berarti biaya bangunannya kali 6. Ini 4 ya berarti kali 4. Nah, kemudian ada biaya operasional tadi asumsinya 15% ya, dari penjualan, biaya marketing 5%, profitnya 20%, dan ada pajak. Ya kan? Pajak disesuaikan dengan tarif PBB-nya ya, dikalikan dengan sesuai dengan luas lahan yang masih dia kuasai, gitu. Ya kan,
Buminya berapa? Ini kan tadi per couplingnya berapa kan? Berarti ini ya. Nah, ini berkurang setiap tahun karena dia bayar pajak sesuai dengan sisa coupling yang belum terjual. Kalau yang sudah terjual kan dibayar pajak sendiri oleh pemiliknya gitu. Ya. Nah, ketemulah total biaya masing-masing dikurangi dengan untuk mengurangi penjualan ketemulah net operating income. Ya, kemudian di appraisal value kan ketemulah NPV, inilah kemudian nilai tanahnya. Secara keseluruhan dibagi per meter ketemu ini, berarti nilai tanahnya adalah 3,7 juta. Ya. Nah, sebelum ke yang lain, ini terkait dengan ini keuntungan pengembang. Ya, keuntungan pengembang ini sebenarnya tergantung masing-masing ya. Dia mau mengalihkannya dari mana? Bisa aja dikalikan dengan biaya pengembangan dan biaya pembangunan bisa. Ya kan? Berapa sih biaya pengembangannya? Ini kalikan ditambah ini dikalikan 20%. Tapi bisa juga ya kalau kita melihat di jual di brosur-brosur itu kan, ya kan kalau kita praktek di lapangan, kalau ada misalnya dijual coupling rumah coupling harganya 1,5 M gitu kan. Nah 1,5 M itu kan sudah termasuk pajak. Sudah termasuk keuntungan pengembang kan, sudah termasuk keuntungan pengembang. Ya sehingga untuk keuntungan pengembang dia dikalikannya adalah ini harga jual. Ya. Jadi 20% dari ini sehingga menghitungnya berarti ya 20% ya kan per ya kan bukan persen tapi per 20 gitu. Kali ini. Ya. Jadi 20 per 220 kali ini. Nah, itu berarti keuntungan pengembang. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dihitung ketemulah ini. Ini juga digunakan untuk yang lainnya. Ya, tipe yang kedua dihitung juga berapa sih nilainya? Ya, ini ketemu 3,8. Tipe ketiga dihitung ketemu ke 4. Ya kan? Oke. Nah, kemudian kita rekap, ya kan? Nah, kemudian kita lihat berapa sih yang paling tinggi kan gitu ya. Nah, yang paling tinggi berarti kan ini nilainya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling HBU dan memungkinkan terhadap tanah itu adalah digunakan tipe 220 240 ini. Karena nilainya paling tinggi dengan nilai 4 jutaan. Ya. Nah, ini ya jadi prinsip daripada LDA ini kan untuk menghitung berapa sebenarnya nilai tanah kosongnya tadi. Ya, nah ini. Jadi dari beberapa alternatif tadi ternyata nilai tanah kosong yang akan kita nilai ini akan memberikan nilai yang paling tingginya adalah 4 juta dengan kita bangun tipe yang ketiga. Oke, teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Bertanya, Pak. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, silakan. Yang pertama saya ingin bertanya, Pak, mengenai ini, Pak. Saya kurang paham dapat dari mana tipe rumah ini, Pak, yang nilainya 93, 118 sama 220 itu udah ada di soal atau kita cari dulu, Pak? Yang mana nih? Yang tipe rumah, Pak. Tipe rumah. Yang tadi, Pak. Iya, Pak.
Tipe rumah yang kita tentukan ya. Yang Gimana sih, 93, 118 sama 220-nya, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Itu didapat dari mana ya, Pak? Saya masih kurang paham, Pak. Oke. Jadi ini pasar kan sebenarnya membacanya itu kisaran rumah itu seperti ini pasarnya ya. Ya, nah kita kan sebenarnya bebas aja. Kita mau membuat sebuah rumah dengan desain apa kan tergantung kita sebenarnya. Ya kan, tapi pasar membacanya seperti ini nih. Oh, ada tipe menengah rata-rata ya 80, 100 dan 200. Bisa aja kita juga mengikuti pasar dengan seperti ini juga bisa. Tetapi bisa juga kita membuat asumsi-asumsi sendiri yang berbeda. Misalnya ini kan tipe yang akan kita bangun adalah 90. Ini ya 93, 118 dan 220 gitu. Ya kan? Ini sebenarnya dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Bisa saja juga kita ngikutin pasar. Udahlah saya ngikut pasar aja dah. 80 berapa tadi pasarnya? Ya. Saya ikut pasar aja dah 80, 100 sama 200 begitu. Ya kan? Nah, sama aja, boleh-boleh aja. Yang penting nanti KDB, KLB-nya tidak boleh melebihi dari standar regulasi yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini kebetulan dalam kasus ini sih ditentukan berbeda ya. Ini asumsi aja sebenarnya. Gitu ya. Saya bertanya yang kedua bisa, Pak? Nah, boleh. Terkait dengan ini, Pak, jika misalkan tadi di lahan kosong tersebut ada bangunan, nanti di situ juga ada berarti biaya pembongkaran ya, Pak? Oh, kalau sudah ada dibangun begitu ya. Iya, iya, oke. Jadi memang ini asumsinya misalnya yang dipertanyakan Arnold ini asumsinya misalnya ada bangunan-bangunan yang mungkin bangunan liar kah atau bangunan yang dibangun tetapi tidak sesuai dengan HBU-nya gitu ya. Kemudian akan dinilai gitu ya, akan dinilai berapa sih nilai tanahnya itu kan begitu. Nah, kalau dia memang akan dikembangkan sesuai dengan HBU-nya ya kan, ngomongin HBU ini sesuai dengan HBU-nya berarti memang itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya tadi, biaya pembongkaran ya kan, termasuk kos, itu termasuk kos yang harus dikeluarkan oleh pengembang kalau dia mau mengembangkan lahan di kawasan itu kan gitu. Ya, ini menarik ini pertanyaannya. Memang case di lapangan itu sangat mungkin terjadi ya, di mana mungkin ada penghuni-penghuni liar, ya kan, yang meskipun dia liar tapi nggak mau pindahan gitu ya. Akhirnya dia minta kompensasi misalnya kan. Ini juga harus dipertimbangkan, ya kan. Artinya ya perlu dipertimbangkan juga kira-kira berapa sih kos yang harus dikeluarkan untuk tadi mungkin masuknya ke biaya pengembangan lahan ya, biar pengembangan lahan di awal kan begitu kan. Selain untuk pembebasan lahan itu juga mungkin untuk penggurukan dan sebagainya. Dan ini memang case ini banyak sekali terjadi ya, banyak sekali terjadi dalam prakteknya. Jadi seorang pengembang itu tidak serta-merta dia kemudian mulus begitu ya. Karena dia membeli sebuah lahan yang sangat luas misalnya. Ya, sangat dimungkinkan bahwa tanah itu bisa dikuasai oleh pihak-pihak yang tadi ya liar gitu ya, tidak punya izin dan sebagainya, sehingga para pengembang membutuhkan biaya lain untuk pembebasan lahannya itu ya, bukan untuk membeli tanahnya ya, tapi untuk memberikan kompensasi ketika dia supaya dia mau keluar dari kawasan itu. Termasuk kalau memang harus dikeluarkan biaya ke pengadilan dan sebagainya, kan harus dikeluarkan juga. Nah, ini nanti masuk pasti dimasukkan dalam biaya pengembangan tadi. Itu Mas Arno. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Silakan, ada lagi? Pak, izin Pak. Silahkan. Yang pertama saya izin mengonfirmasi Pak, di slide awal tadi dikatakan untuk properti yang residensial itu hotel termasuk ya Pak? Atau gimana Pak? Begini ya, yuk. Coba kita cek. Residensial.
Apa ada yang salah ya? Harusnya ya enggak ya. Harusnya ini ya. Oh iya, Iya Pak, benar. salah nih. Ini salah ini. Ya, enggak masuk ini. Harusnya ini masuk ke komersial. Oke. Baik Pak. Lalu yang ingin saya tanyakan Pak, yang dari yang Bapak contohkan itu kan itu dari yang kita coba cari alternatifnya itu dalam satu peruntukan. Misalnya tadi rumah kita bandingin sama rumah juga Pak. Jadi Ya. sesama residensial. Nah, kalau yang kita bandingin antara misalnya rumah lalu ada antara rumah perkantoran sama misalnya pabrik gitu Kak. Itu caranya sama atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, ini nanti kalau teman-teman bikin konsep mau menganalisis HPU ya, ini kan hampir sama ya, konsepnya sama seperti inilah ya. Memang caranya sama ya. Nanti teman-teman harus memprediksi nih. Ya, kebetulan sama-sama rumah tinggal nih kebetulan. Nanti kalau teman-teman itu memperkirakan bukan yang satu rumah tinggal misalnya, satu kemudian bangunan kantor, ya harus dihitung berapa sih bangunan kantor yang bisa dibangun, ya kan, dihitung berapa nanti koefisien dasar bangunannya berapa, luas gedung tinggi maksimalnya berapa, ya kan, harus dihitung, ya kan, sehingga nanti ini bisa teman-teman bisa memprediksi, oh kalau rumah tinggal nanti akan muncul sekian kapling kan gitu ya. Tapi kalau mau dibangun untuk kantor, maka nanti kantor yang bisa dibangun itu kantor dengan luas sekian, ketinggiannya sekian, ya kan, biaya sekian. Nanti kan ujung-ujungnya ke biaya kan. Ini kan kita menghitung rumah juga ujungnya biaya. Berapa sih biayanya? Nah, kalau kantor berarti nanti asumsinya penjualannya adalah penjualan space kantornya, ya kan? Jadi kalau kantor mau dijual dengan asumsi ini berapa sih gitu ya? Kalau mau dibangun kantor, kalau residensial dan sebagainya. Tapi biasanya, ya kan, kalau konsepnya adalah HBU, ya kan, konsep HBU, nanti dilihat apakah dia ini mau dijual apa disewakan, ya kan? Kalau mau konsep HBU ya, kalau kita kan sebenarnya konsep LDE yang seperti HBU gitu. Karena konsep LDE maka harus dijual konsepnya. Tapi nanti kalau teman-teman menghitung HBU, ya kan, tergantung HBU-nya alternatifnya apa. Kalau HBU-nya adalah alternatifnya rumah, maka rumah bisa dijual, kapling bisa dijual. Tapi kalau asumsi yang kedua misalnya perkantoran, biasanya bukan dijual, tapi disewakan. Ya, sehingga nanti asumsinya adalah disewakan dan harus ada terminal value. Nah, kan bedanya di situ. Demikian juga kalau misalnya industrial ini mau dibikin gudang yang mau dijual apa gudang yang mau disewakan misalnya. Ya. Kalau asumsinya adalah gudang yang mau dijual berarti tidak ada terminal value. Tapi kalau asumsinya mau disewakan ada terminal value. Ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama lah ya, hampir sama ya. Nah, cuman artinya nanti kalau teman-teman menggunakan yang konsep disewa tadi itu kalau bahasa penilaiannya namanya bukan LDA ya, tapi land residual ya, land residual teknik bukan land development teknik ya, tapi sama prinsipnya sama digunakan untuk menentukan HBU. Begitu ya Andis ya. Oh, baik Pak, berarti maaf Pak, izin mengonfirmasi ulang. Berarti Ya. emang seyogyanya kalau emang udah peruntukannya residensial ya, yang kita bandingin tetap antara misalnya mau bangun rumah ya rumah tipe 1, 2 sama mewah gitu. Kalau kantor ya mungkin antara tingginya atau luasnya atau jumlah unit di dalamnya gitu ya Pak, yang kita Iya, bandingin. Oke, baik. betul, Terima betul kasih. sekali. Ya, jadi makanya kan tadi di awal saya sampaikan kita harus tahu pasarnya nih, ya kan? Makanya alternatif itu ditentukan di awal. Alternatif itu namanya juga alternatif, ya kan? Masih asumsi-asumsi yang kita buat di awal. Oh, ini kayaknya kalau daerah ini, ya kan? Cocoknya ini kok kayaknya rumah tinggal atau komersialnya ini toko misalnya. Ya kan? Nah, dari dua itu kan kita kan melihat pasar ya, melihat pasar. Nah, kebetulan pasarnya ini cocok di dua ini, maka kita bisa baru hitung tuh.
berapa kos yang dikeluarkan, ya kan? Berapa penjualannya, disesuaikan dengan pasar. Yang tadi kita dari awal sudah sampaikan ya, pasar yang kita lihat. Nah, nanti nilainya baru kita lihat di akhir. Oh, ternyata perbandingan antara rumah tinggal dengan yang komersial tadi, misalnya ruko misalnya, ternyata lebih tinggi kalau dibuat ruko gitu. Oh, berarti HBU-nya adalah ruko dengan nilai tanahnya nanti akan sekian. Itu Mas Andis ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya kira cukup dulu ya, karena waktu yang tinggal 10 menit ya. Saya nanti tolong dibaca-baca lagi, nanti akan share ke teman-teman. Ini ada soal yang akan coba saya nanti share ke koordinatornya. Silahkan dikerjakan ya. Kemudian nanti dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Nah, sekaligus ini buat latihan teman-teman, nanti di pertemuan selanjutnya kita langsung kuis dulu. Ya. Jadi kita nanti pertemuan berikutnya mungkin kuis waktunya 45 menit untuk mengerjakan kasus juga, ya kasus yang mirip lah ya dengan tugas ini. Nanti setelah itu kita akan coba review sedikit kira-kira yang benar seperti apa. Nah, baru kemudian nanti kita review terkait dengan ujian. Ya, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum absen, absen dulu ya. Kadang saya juga lupa, jadi mudah-mudahan semua pada absen. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah di-save recordingnya? Sudah, Pak.